Di tengah gemerlap dunia modern yang penuh teknologi dan cahaya, tersembunyi kegelapan yang tak kasat mata. Angga, seorang pemuda biasa, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. 5 tahun lamanya ia mengurung diri dalam kamar sempit, terperangkap dalam trauma yang membusuk, dihina, dipukul, dicaci, hingga jiwanya remuk tak bersisa. Dunia luar tak lagi memberinya harapan. Yang tersisa hanyalah layar dan pelariannya, video game. Hari itu, tanpa sengaja, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah link misterius bertuliskan satu kata sederhana, Freedom. Kah ini jebakan? Virus? Pikirnya. Namun, rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut. Ia menekan link itu dan dunia mulai berubah. Sebuah game baru terbuka di hadapannya. Tak seperti game biasa. Di sini, ia bebas menciptakan dirinya yang ideal. Wajah baru, tubuh baru, sosok sempurna yang selama ini hanya ia impikan. Ia membeli apa yang tak bisa ia miliki di dunia nyata. Tubuh kekar, tinggi menjulang, kepala botak mengintimidasi, kulit gelap penuh wibawa. Lalu pilihan-pilihan sulit muncul. Sifat baik dan buruk. Ia memilih untuk terlihat berani, ramah, rendah hati. Tapi dalam hatinya ia tahu, kegelapan masih ada, keserakahan, kemarahan, dan ego yang terpendam. Terakhir, ia memilih sistem perampasan. Sebuah kemampuan untuk mengambil milik orang lain dan menjadikannya miliknya sendiri. Lalu, semuanya memutih. Ketika Angga membuka matanya, ia tak lagi berada di kamarnya. Tubuhnya bukan tubuh lamanya. Tangannya besar dan keras. Suaranya berat dan dalam. Dia telah lahir kembali di dunia lain. Dunia itu bernama Ferris. Setelah cahaya putih itu, semuanya gelap. Pas buka mata, Angga langsung bengong. Dia nggak lagi di kamar yang bau dan gelap itu, tapi di tempat asing, kayak dunia fantasi yang cuma ada di game atau anime. Pohon-pohon tinggi, udara dingin tapi segar, dan suara binatang aneh yang nggak pernah dia dengar sebelumnya. Dia ngelihat tangannya besar, nggak ada lagi lipatan lemak. Yang dia lihat sosok kuat yang selama ini cuma ada di mimpi. Tapi, saat suara monster mulai terdengar dari balik semak, tubuh baru itu nggak ngilangin rasa takut lamanya. Wajah Angga pucat, keringat mulai ngucur. Dan, suara-suara itu muncul lagi. Suara dari masa lalu. Dulu, dia pernah dipukul rame-rame. Ditertawain cuma karena badannya gede dan jalannya aneh. Dan sekarang, Dia beneran que temu monster. bukan manusia jahat, tapi makhluk buas. Tapi, pas dia lihat bayangannya di genangan air, dia berhenti. Itu bukan Angga yang dulu. Itu sosok yang dia bentuk sendiri. Kuat, tegas. Seekor monster muncul, kayak serigala. Matanya merah. Kecil, tapi cukup buat bikin orang biasa lari terbirit-birit. Angga Masih takut. Tapi dia udah muak. Dia ambil batu. Badannya pasang posisi. Masih kaku, tapi matanya beda. Monster itu kabur. Dan buat pertama kalinya dalam hidupnya, Angga berdiri tanpa lari. Dengan dada tegak dan nafas ngos-ngosan. Dia ngelihat tangannya lagi, dan senyum. Mulai sekarang aku akan berubah, bukan Angga dulu lagi tapi aku sekarang Jack. Jack berdiri di tengah hutan, dadanya naik turun. Nafasnya berat. Dia baru aja berhasil ngusir monster serigala yang hampir ngeremukin tulangnya. Udah mau istirahat, tiba-tiba, pling. Sebuah layar transparan muncul di depan matanya, ngambang gitu kayak di game. Anjir apaan nih? Rupanya sebuah ikon pesan muncul di layarnya. Seketika Jack mengkliknya dan berisi. Selamat datang di dunia Ferris. Anggap aja gue itu dewa di sini. Lu adalah salah satu orang terpilih buat nikmatin dunia ini, plus dapat hidup baru. Lu bebas mau jadi siapa aja. Raja,
penjahat, pedagang, atau apapun. Sistem Lu bisa ngerampas apa aja dari makhluk hidup dalam radius 1 meter. Bisa penglihatan, harta, kemampuan, apapun. Ada durasinya. Tapi bisa permanen kalau Lu berhasil ngebunuh atau naklukin target. Sistem ini bakal terus di-upgrade sesuai perkembangan Lu. Jadi, nikmatilah hidup baru Lu. Matanya kosong, pikirannya muter-muter. Hidup baru. Hah? Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia melangkah pelan nyusurin hutan. Cahaya matahari sore nyelip di antara dedaunan. Angin bawa aroma tanah basah. Tapi di kepalanya, cuma ada satu pertanyaan. Gue mau jadi apa di dunia ini? Dia baru mau nemuin jawabannya. Sebuah suara terdengar dari jarak jauh, sebuah teriakan. Langkah-langkah kecil itu makin dekat. Disusul suara tawa kasar yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Dari balik semak, gue ngintip, 4 makhluk hijau pendek, mata merah nyala. Dan sialnya, mereka baru aja nusuk seorang laki-laki sampai tewas. Gue tarik napas. Oke Jack, ini saatnya lo buktiin lo udah nggak jadi pecundang lagi. Suara dedaunan terinjak pelan. 3 meter lagi. 시스템 액티브. Gue fokus ke goblin terdepan. Wush. Gue rampas penglihatannya. Teriakan panik langsung pecah. Goblin itu muter-muter kayak orang mabok. 1, 2, 3, 4. Semua goblin sekarang buta. Gerakannya liar nggak karuan. Di sebelah mayat, ada kapak besar. Berat banget, tapi pas di tangan gue. Saat goblin pertama nyerang ngawur ke arah gue ayun kapak itu dari samping. Dug. Kepalanya mental, darah muncrat ke tanah basah. Goblin kedua nyeruduk, gue mundur setapak, lalu nebas perutnya. Sret. Dia jatuh sambil meraung. 2 lagi datang bareng, teriak-teriak. Gue putar badan, ayun kapak ke leher yang pertama, terus dorong kaki buat nusuk yang terakhir sampai dia nggak bergerak lagi. Napas gue ngos-ngosan. Tangan gue gemeteran. Tapi, gue menang. Bunyi notifikasi digital. Hazel Rampazin. Agility +10, Strength +3, Sense of Smell, Reflex Boost. Gue mikir sebentar. Agility aja deh, biar gue makin lincah. Dengan langkah baru yang lebih cepat, gue jalan lagi. Di kejauhan, kabut sore mulai nutupin hutan. Tapi di balik itu, gue lihat ada desa. Entah, apa yang bakal nunggu gue di sana. Langkahku semakin cepat. Dari kejauhan, aku melihatnya. Sebuah desa kecil di tepi hutan. Asap tipis membubung dari arah sana. Seperti sisa api yang baru saja padam. Semakin dekat, hatiku terasa berat, retak, hangus, dan sebagian ambruk. Tidak ada suara. Tidak ada tawa anak-anak. Bahkan tiupan angin terasa menekan dada. Aku memanggil. Hello. Ada orang di sini. Tapi, hanya gemas suaraku yang kembali. Aku berjongkok, memegang tanah yang penuh noda hitam dan darah kering. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang menyerang desa ini? Dan, di mana semua orang? Lalu, mataku menangkap sesuatu. Jejak kaki. Dan bercampur dengan bekas seret seperti seseorang yang diseret paksa. Tanpa pikir panjang, aku mulai mengikutinya. Tak tahu kemana jejak ini akan membawaku. Atau apa yang akan menungguku di ujungnya. Di antara puing-puing desa yang hangus, Jack menemukan jejak kaki kecil. Tak beraturan, bercampur lumpur dan bercak darah. Itu bukan jejak manusia. Membuat semakin penasaran. Ia mengikuti jejak itu, menembus jalan setapak menuju hutan barat. Bau anyir darah semakin menyengat, dan setiap langkah hanya membawa kegelisahan baru. Sepanjang jalan, ia menemukan tombak patah, busur yang tergeletak, dan perisai kayu yang hancur. Darah masih segar, menandakan para korban belum lama dibawa kabur.
Di dalam hutan, ia menemukan beberapa penduduk selamat. Tubuh mereka terluka parah. Wajah dipenuhi ketakutan. Dengan suara gemetar, salah satu dari mereka berkata, "Goblin itu bukan goblin biasa. Mereka punya pemimpin." Dan sebelum Jack sempat bertanya lebih jauh, raungan panjang dan kasar menggema dari kedalaman hutan. Burung-burung beterbangan. Tanah bergetar pelan. Dia tahu, pertempuran berikutnya akan jauh lebih sulit. Malam itu, desa yang dulunya penuh canda dan tawa, kini hanya menyisakan abu dan darah. Api yang membakar rumah-rumah belum sepenuhnya padam, sementara di balik bayangan, makhluk buas itu mengintai. Jack berdiri di tengah reruntuhan. Nafasnya berat, matanya menajam. Bayangan-bayangan hijau itu mulai bergerak keluar dari kegelapan. Puluhan goblin, lebih banyak dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa ragu, Jack melompat ke depan. Tinju pertamanya menghantam wajah goblin. Terdengar suara tulang yang retak. Seekor goblin lain berusaha menusuk dari belakang. Namun Jack berbalik, menangkis, dan melemparnya ke dinding rumah yang hangus. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Untuk setiap goblin yang tumbang, dua lagi muncul dari kegelapan. Jack mulai kewalahan. Lengannya penuh goresan, darah menetes, tapi tekadnya tidak goyah. Tubuhnya bergerak lebih cepat, lebih kuat dari sebelumnya. Tinju demi tinju menghancurkan goblin yang menghadangnya. Desa yang sepi itu kini menjadi arena pertempuran sengit, antara satu manusia melawan puluhan monster haus darah. Namun, di balik bayangan yang lebih gelap, sepasang mata merah yang jauh lebih besar memperhatikan. Bukan goblin biasa, melainkan pemimpin mereka. Pertarungan Jack baru saja dimulai. Di hadapan Jack, berdiri sosok yang membuat darahnya berdesir. Pemimpin goblin. Tubuhnya tegap, matanya berkilat buas, dan aura kekuatan menyelubunginya. Jack melirik layar stat yang melayang di depan matanya. Angka-angka itu terlalu jauh di atasnya. Keraguan mulai menyusup dalam hatinya. Apa aku benar-benar bisa menang melawan monster ini? Tiba-tiba, pemimpin goblin mengeluarkan raungan menggelegar. Suara itu membuat tanah bergetar, membuat dada Jack ikut sesak. Seketika, para goblin yang sebelumnya menyerang berhenti. Satu persatu mereka menunduk, seolah tunduk pada panggilan pemimpin mereka. Kini, hanya Jack dan sang pemimpin yang tersisa. Pertarungan sebenarnya dimulai. Jack menyerang lebih dulu. Tinju besarnya melayang, cepat, penuh tenaga. Namun pemimpin goblin menangkis dengan kasar. Setiap benturan terasa seperti tabrakan batu dengan baja. Serangan Jack keras, tapi tubuh goblin itu seperti tembok yang mustahil ditembus. Meski begitu, Jack tak berhenti. Langkah kakinya mantap, tekadnya lebih tajam dari pedang. Jack berusaha mengaktifkan sistemnya. Cahaya biru muncul di matanya. Namun, tiba-tiba sebuah pesan merah terpampang. Energi tidak mencukupi. Semua tenaganya sudah terkuras sejak pertempuran dengan ratusan goblin sebelumnya. Kini, ia benar-benar sendirian. Tanpa bantuan sistem. Hanya tubuhnya dan keberaniannya. Pemimpin goblin mengayunkan tinjunya. Pukulan itu mengenai dada Jack dengan kekuatan mengerikan. Tubuh besar Jack terpental jauh, menghantam reruntuhan rumah. Debu mengepul, kayu patah berderak. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Napasnya berat, dan akhirnya, gelap menelannya. Namun, cerita Jack belum berakhir. Matanya terbuka perlahan. Bukan lagi desa hancur yang ia lihat, melainkan sebuah kegelapan tanpa ujung. Hanya suara samar gaung, entah dari mana. Di mana aku? Kepalaku, di mana aku? Kata Jack pelan. Jack yang membuka mata perlahan.
Ia melihat tangan kirinya terikat dengan gelang besi besar, tersambung rantai ke gelang besi di tangan kanannya. "Apa aku ditangkap?" kata Jack. Jack menoleh ke samping, terlihat tumpukan mayat pria dengan bau anyir menusuk hidung. Tiba-tiba terdengar jeritan seorang wanita dari lorong gua yang lain. "Jangan bilang, aku ada di sarang goblin," kata Jack. Obor yang menyala redup, bayangan goblin berlalu lalang, dan suara tertawa kasar mereka terdengar di kejauhan. Jack menyadari kebenarannya. Dia sekarang berada di markas goblin. Jack menutup mata sebentar, mencoba memanggil sistem rampasannya. Tiba-tiba layar semi-transparan muncul di hadapannya. "Jadi aku sempat merampas sesuatu saat pertarungan itu. Tapi, apakah cukup untuk keluar dari sini?" Dari bayangan lorong, 3 goblin muncul perlahan. Wajah mereka penuh senyum keji, membawa cambuk dan tongkat kayu, dan di saat Jack mencoba memahami situasinya, 3 goblin mendekat. Mata mereka penuh niat jahat, siap menyiksa mangsa barunya. Jack berdiri terengah di dalam gua. 3 goblin yang tadi hendak menyiksanya, kini tergeletak tak berdaya di kakinya. Namun, bagaimana seorang tawanan yang terikat rantai bisa mengalahkan mereka? Beberapa menit sebelumnya. Apa ini? Fitur baru? Sistem menampilkan daftar apa aja yang bisa kurampas dalam radius 3 meter. Bahkan, borgol di tanganku sendiri? Suara langkah goblin terdengar semakin dekat. Jack dengan sabar menunggu mereka masuk ke dalam radius sistem. Sedikit lagi, masuklah. Sekarang merampas penglihatan mereka. Ketiganya langsung terhuyung, berteriak dalam kegelapan yang tiba-tiba. Di saat yang sama, Jack merampas borgol besi yang membelenggunya, dan memasukkannya ke dalam inventory. Dengan tubuh bebas, Jack menghajar para goblin itu tanpa ampun. Tinju kerasnya menghancurkan wajah mereka. Satu demi satu tumbang dalam kebingungan. Saat semua hening, Jack mendengar suara lirih dari sudut gua. Di sana, seorang wanita ras Beastkin yang terikat, tubuhnya lemah, matanya memandang Jack dengan harapan samar.